Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Minggu Gembira Atmo Dirono. Tema hari ini adalah Yesus Sang Maha Kuasa. Hari ini kita akan bersama dengan Kak Isti, Kak Helga. Kak Karala. Kak Helga pernah punya masalah nggak? Pernah Kak. Contohnya seperti apa? Masalahnya PR-ku banyak, susah-susah, apalagi waktu online kayak gini. Jadi aku susah buat memahami materi pelajarannya. Terus gimana cara mengatasinya? Nah adik-adik, bagaimana Kak Elga mengatasi masalahnya? Mari kita mengikuti Minggu Gembira ini dari awal hingga akhir. Mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama. Mari adik-adik kita bernyanyi dan menari bersama. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari kita berdoa dulu menghadap Tuhan. Semoga acara Minggu Online hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan kami dalam Minggu Gembira hari ini. Kiranya adik kami semua diberkati dalam menjalankan sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berkatilah anak-anak kami supaya dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kitab suci dan merenungkan. Sebelumnya, Suster akan mengenalkan diri dulu. Nama Suster Rosalia OSF. Ya. Jadi namanya Suster Rosalia OSF. Mari kita bersama-sama merenungkan kitab suci yang akan saya bacakan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka,
marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak, setelah kita mendengar bacaan dari Injil Markus tadi, mari kita sedikit renungkan apa inti dari bacaan tadi. Yesus berlayar dengan murid-muridnya. Ada badai. Anak-anak pernah melihat badai? Badai itu seperti topan kalau ada angin besar itu. Mereka takut. Lalu mereka membangunkan Yesus. "Yesus, tolong, ini ada badai." Nah, lalu Yesus bangun dan menghardik. Menjadi tenang, teduh, aman. Itulah Yesus yang menemani murid-muridnya. Dalam hidup kita juga ada badai. Misalnya kita sakit. Misalnya kita sekolah, pelajarannya sulit. Nah, itu juga badai bagi kita. Tetapi jangan takut. Yesus selalu mendampingi kita kalau kita mau memintanya. Kita panggil Yesus, "Tuhan, tolong aku." Tapi dengan usaha. Kalau sakit, ya harus dengan minum obat, harus istirahat. Kalau pelajaran yang sulit, harus belajar dengan baik, bertanya pada guru atau bertanya pada siapa yang dapat. Itu badai kita yang dapat kita lalui kalau kita usahakan bersama Yesus. Bersama dengan Yesus bagaimana? Dengan berdoa, dengan berbuat baik pada sesama. Nah, kita bersama Yesus akan tenang dan damai. Mari kita bersama, selalu bersama dengan Yesus. Terima kasih, supaya moga-moga renungan ini dapat berguna bagi kita semua. Amin. Berkah dalam. Adik-adik, hari ini aktivitas kita adalah mewarnai. Adik-adik bisa mengunduh gambarnya di link Google Drive yang ada di deskripsi box. Setelah adik-adik mengunduh gambar ini, adik-adik bisa menyiapkan pensil warna untuk mewarnainya. Nah, adik-adik, sekarang punya Kakak Rala sudah jadi. Adik-adik bisa mewarnai lebih meriah lagi. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang mari kita menyanyi dan menari bersama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
Adik-adik, untuk menutup kegiatan Minggu Gembira online kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau telah menyertai kami dalam berkegiatan Minggu Gembira online hari ini. Tuhan, semoga apa yang telah disampaikan oleh suster dan kakak-kakak tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu bagimu yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Udah tahu kan cara mengatasi masalahnya gimana? Iya Kak, tadi juga sudah dijelaskan sama suster. Ketika PR kita banyak, PR kita susah, kita juga harus tetap mengerjakannya. Kalau kita tidak bisa mengerjakan sendiri, bisa tanya ke orang tua atau bisa tanya ke guru les. Selain itu, kita juga harus rajin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita walaupun tugasnya banyak dan susah-susah. Nah, adik-adik, kita bisa melihat contoh Kak Helga tadi. Kak Helga menyelesaikan masalah dengan tekun dalam berdoa. Untuk itu, adik-adik diharapkan juga rajin di dalam berdoa, rajin mengikuti misa online. Semoga iman adik-adik juga diteguhkan sama Tuhan. Nah, adik-adik, inilah akhir perjumpaan kita di Minggu Gembira Online hari ini. Sampai jumpa di episode Minggu Gembira Online selanjutnya. Dadah!